Tanda pertama bahwa orang benar-benar dimerdekakan dalam Kristus menurut teladan Rasul Paulus, menurut pengalaman Rasul Paulus. Kalau omong pengalaman, jemaat terkasih, saya perlu ingatkan, pengalaman sebenarnya tidak bisa jadi doktrin, kecuali pengalaman itu selaras dengan kitab suci. Nangkap ya? Tidak bisa seada-adanya pengalaman. Orang cerita pengalamannya begini, begitu, dan lain sebagainya. Oh, saya diangkat ke sorga katanya. Lalu di sorga saya ketemu Simon Petrus, tapi aduh dia sibuk sekali. Saya tidak sempat tegur sapa. Lalu dia mulai cerita yang aneh-aneh. Dulu ada satu anak. Dia, aduh itu anak punya bersaksi semangat menyala. Dia sudah ke neraka. Pokoknya beberapa kali. Satu kali dia naik motor tidak pakai helm. Saya bilang, kau bisa ke neraka, kau bisa pulang naik motor tidak pakai helm. Ini sudah ke neraka berapa kali. Dan dia lihat bapaknya di neraka. Itu sedikit lucu kalau bapak. Kalau caranya begini. Jadi waktu itu saya ingat saya berkhotbah dan dia bersaksi. Saya ini kan tidak ada masalah dengan kesaksian. Tapi prinsip orang Kristen yang benar saat mendengar kesaksian, bahkan khotbah sekalipun, kita itu harus memiliki telinga seorang murid yang betul-betul memberi perhatian, disertai kesiapan untuk memfilter, kesiapan untuk menyaring setiap kesaksian, bahkan khotbah sekalipun. Kalau dalam Ibrani pasal 2 ayat 1, firman itu bilang begini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa Bapak Ibu, apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Makanya ketika Rasul Paulus di satu gereja nama Berea, dalam kisah para Rasul pasal 17 ayat 10, firman Allah bilang begini, ayat 10. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Iya, ini kan ada masalah di kota Tesalonika. Kalau Anda baca latar belakang teks itu ya, kisah para Rasul itu jembatan antara 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, Petrus, Yakobus. Itu jembatannya kisah para Rasul. Ya. Jadi mau tahu apa yang terjadi di Filipi, Tesalonika, cek di buku Dr. Lukas yang kedua ini. Ada masalah dari Tesalonika, Paulus hengkang ke Berea. Di Tesalonika, orang-orang Yahudi betul-betul menyerang dan menekan Rasul Paulus, sehingga dia harus tinggalkan jemaat Tesalonika yang dari sudut pandang waktu masih sangat bayi rohani. Dari waktu loh ya. Tapi ternyata mereka punya pertumbuhannya luar biasa. Sampai menuju dewasa. Tetapi waktu dia sampai di Berea, orang-orang Yahudi di Berea beda. 11. Perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ini menarik. Hal yang pertama yang perlu ada saat mendengar khotbah, mendengarlah dengan penuh kerelaan. Mendengarlah dengan penuh kerinduan. Mendengarlah sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa manifestasi orang yang lapar dan haus? Mencari. Kalau saudara lapar, saudara haus, langsung cari makan, cari minum, buka kulkas, tutup saji, ternyata kosong semua. Cari lagi, ya kan? Lapar dan haus itu manifestasinya cari. Jadi kalau orang datang dengar khotbah, harus punya kerelaan, punya kerinduan. Saya tambahkan lagi, rasa lapar dan haus harus ada. Tapi tidak sampai di situ jemaat terkasih. Pendengar khotbah yang baik tidak hanya modal lapar. Selapar-laparnya Anda tetap teliti apa yang Anda makan. Sehaus-hausnya Anda harus tetap perhatikan apa yang kau minum. Menyehatkan atau membawa penyakit. Menguatkan atau melemahkan. Begitu pula dengan makanan rohani. Makanya ada hal lain yang memang plus. Yang harus diteladani dari jemaat Berea. Dikatakan demikian. Dan setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat keren. Ini yang khotbah Paulus loh. Bukan nabi palsu. Paulus, rasul besar. Salah satu mahasiswa unggulan di bawah bimbingan Gamaliel. Tuhan pakai. Tapi jemaat ini bilang, mau Paulus ke siapa ke? Perhatikan. Catat. Pulang periksa kembali. Itu baru jemaat. Jangan hanya dengar nama besar di YouTube. Lalu tidak usah perhatikan lagi. Beliau pasti benar. Tahu dari mana? Paulus pasti lebih pintar dari semua pendeta yang pernah hidup di bawah kolong langit zaman ini. Khotbahnya diperiksa. Apalagi cuma melatok, periksa. Makanya saya bilang, budayakan datang gereja, apalagi gereja-gereja yang mengkhotbahkan Injil secara ketat, budayakan bawa catatan. Tapi dari wajah Bapak Ibu kelihatan penghafal semua. Ini pasti tanya kembali, ini ke air. Ya kan? Beberapa wajah mencurigakan sekali. Ya ini saya sarankan aja, kan boleh catat di handphone. Kasih mode pesawat, ya. Jangan kasih sinyal keluar. Nanti catat-catat geser Facebook. Lia mantan kecewa. Ya kan? Lia firman dong. Kenapa Lia mantan? Ya kan? Jadi saudara lihat. Rela hati. Tapi setiap hari. Periksa dulu, periksa dulu, periksa dulu. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini. Begitu. Harus periksa. Dan kalau pendetamu salah, WhatsApp. Jangan kau posting di Facebook. Mulu besar. Jangan. Kau sayang saya atau tidak? Ini gembalamu. WA. Bapak hormat diberi. Atau pesan apa? Voice note. Ya. Bapak. Beta ada dengar Bapak khotbah tadi. Ya toh? Aduh, ternyata beta periksa. Wow, salah. Minggu depan beta minta maaf. Dan itu sudah pernah terjadi di sini dari awal pengembalaan saya. Saya tidak tutup diri, saya welcome. Kan ini bukan omong-omong, asal omong-omong ini. Ini bukan omon-omon. Ini khotbah, ini beritakan firman, ini ajar umat. Saya sedang menyampaikan firman yang menurut pemazmur, firman itu adalah pelita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Tidak bisa omon-omon. Harus penuh pertanggungjawaban. Dan saya bukan tipe orang yang malu minta maaf kalau salah. Aduh, saya tidak, karena saya lebih utamakan firman dan pertumbuhan iman jemaat daripada saya punya ego pribadi. Mentang-mentang sekolah teologi, mentang-mentang hafal ayat. Mau hafal ayat juga kalau tidak disertai dengan doktrin yang benar bisa salah. Saya ketemu banyak orang hafal ayat. Bahkan setan pun hafal ayat. Dia copot sembarang, dia tafsir sembarang. Itu setan. Itu yang terjadi kan waktu pencobaan di padang gurun. Yesus pakai ayat, setan pakai ayat. Yesus pakai ayat tafsir benar. Setan pakai ayat tafsir amburadul. Maka perlu ketelitian. Amin, jemaat terkasih. Itu wajib hukumnya tuh.